seperti apa, itu turunlah komunikator, kemudian pesan, kemudian media, kemudian komunikator dan efek. Nah, apa itu hakikat hakikat pesan politik ya? Ingat yang benar adalah hakikat meskipun keseringannya orang menulis hakikat. Mengapa yang benar itu hakikat? Karena kata dasarnya hakiki. Tidak ada kata dasar hakiki. Yang pertama, banyak sekali pengertian dirumuskan tentang pesan politik. Tetapi yang paling umum itu mengacu kepada pendapatnya McNair atau setidak-tidaknya menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan pesan politik adalah sesuatu yang diperbincangkan. Jadi kalau dianalogikan sebagai kalau komunikasi dianalogikan sebagai peperangan, maka pesan politik itu tidak lain adalah pelurunya. Nah, dalam sebuah dialog, dalam sebuah debat calon presiden, saya pernah mengatakan bahwa debat kali ini seperti perang dengan peluru hampa. Mengapa saya katakan begitu? Karena debat kali itu tidak ada maknanya. Jadi hanya debat kusir gitu ya. Hanya saling menyalahkan, saling menyerang, tapi tidak ada substansi yang bisa dipetik dari perdebatan itu. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Orang bisa berkata-kata, ya. Orang bisa berkata-kata, tapi belum tentu kata-kata itu menjadi pesan. Kapan kata-kata itu menjadi pesan? Jika kata-kata itu memberikan makna dan maknanya dipahami. Jadi artinya apa? Artinya kata-kata itu bisa menjadi pesan ketika kata-kata itu bisa dipahami. Ingat kata-kata saya ya, pesan itu bisa dipahami. Ini artinya pesan dan makna itu tidak melekat gitu ya. Kenapa? Karena makna itu atau pesan itu tidak mengandung makna. Misalnya Anda bilang sapi, ya sapi, tapi orang bisa melekatkan makna yang berbeda kepada kata sapi. Mungkin ada orang yang memaknai kata sapi itu sebagai binatang mamalia, binatang yang biasa digunakan oleh petani, binatang yang bisa disembelih, atau mungkin orang melekatkan sebagai hewan suci kalau dia orang Bali gitu ya. Artinya apa? Artinya sekali lagi pesan tidak melekat kepada makna. Makna tidak melekat pada pesan. Kenapa? Karena oranglah yang melekatkan makna kepada pesan itu. Jadi sekali lagi pesan politik adalah substansi komunikasi yang disampaikan oleh aktor politik kepada publik dengan tujuan memengaruhi tiga hal. Pertama, sikap. Sikap itu apa? Sikap itu kecenderungan untuk bertindak. Jadi kalau Anda sekarang kuliah itu sudah menjadi tindakan. Tapi kalau Anda masih mempertimbangkan apakah sekarang ikut kuliah atau tidak, atau ikut kuliah Zoom tapi misalnya kameranya direncanakan mau ditutup, kameranya mau dibuka, itu sikap. Jadi sikap adalah kecenderungan untuk bertindak. Jadi hampir gitu ya, hampir mengambil tindakan, tapi belum tindakannya. Oleh karena itu ada istilah sikap pro dan kontra. Jika pemerintah mengajak masyarakat melakukan sesuatu, maka akan disikapi ya atau tidak, gitu ya. Kalau ya artinya orang cenderung melakukan, kalau tidak artinya orang cenderung tidak melakukan. Tapi ingat, tindakannya belum diambil. Yang kedua, memengaruhi apa? Memengaruhi opini, pandangan, pendapat gitu ya, opini. Nah, lalu apa hubungannya dengan pandangan publik? Nah, misalnya orang komunikasi mengatakan opini publik itu tidak lain adalah gambaran yang tercipta di dalam benak orang. Itu opini publik. Jadi opini publik atau the picture of the head itu artinya apa? Artinya gambaran objek ya yang tertanam di dalam benak orang. Mungkin saya yakin Anda punya pandangan tersendiri tentang saya ya. Karim Suryadi terekam di dalam benak Anda.
saya punya gambaran tentang mahasiswa ilmu komunikasi. Ada gambarannya di dalam benak saya. Gambaran di dalam benak saya tentang sosok, karakter, mentalitas, ya, kepribadian anak-anak ilmu komunikasi itu adalah opini saya tentang Anda. Nah, lalu yang ketiga, misalnya mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Ini yang menjadi nukleusnya. Yang menjadi target utama pesan politik itu adalah mempengaruhi perilaku masyarakat. Khususnya ketika menjelang pemilihan umum, atau misalnya perilaku masyarakat ketika pemerintah, ketika sistem politik melaunching sebuah tindakan. Jadi misalnya bagaimana sikap pemerintah terhadap MBG itu dipengaruhi oleh pesan politik, kejadian keracunan misalnya, atau jaminan pemerintah tentang higienis tidaknya makanan, itu akan mempengaruhi sikap. Kemudian bagaimana masyarakat melukiskan program MBG itu tentang opini. Tapi misalnya apakah masyarakat tergugah tidak untuk membantu, ya, membantu mensukseskan. Itu perilaku politik misalnya, apakah dengan menyumbang, menjadi relawan kalau bisa, atau misalnya berusaha menjadi bagian dari rantai, ya, penyebaran makanan. Misalnya ada yang mengambil bagian sebagai penyedia daging ayamnya gitu, ya. Itu perilaku politiknya. Nah, kata Migner berhubungan dengan bentuknya ditegaskan bahwa pesan politik itu bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan strategis yang didesain untuk membentuk persepsi dan memobilisasi dukungan. Ya, jadi bentuknya macam-macam. Sekarang apa yang dimaksud dengan strategic acts atau tindakan strategis yang didesain untuk membentuk persepsi? Istilah strategis itu dari bahasa Latin, ya, yang semula digunakan oleh tentara untuk menyusun kekuatan, yang diibaratkan kekuatan pertahanan itu seperti benteng yang disusun dari batu. Anda bisa membayangkan ketika Anda menyusun batu-batu menjadi tumpukan tertentu, maka Anda harus menyusun batu-batu itu berdasarkan besar kecilnya. Anda hanya bisa menyusun batu tegak minimal 2 atau 3 tingkatan ketika batu yang lebih besar ditempatkan di bawah, ya. Di bawah menjadi pijakan batu yang lebih kecil di atasnya. Nah, dari mana seperti itu? Secara sosiologis dipahami bahwa tindakan strategis adalah pilihan tindakan yang paling mudah untuk tiba pada tujuan. Jadi Anda bisa membayangkan misalnya ada banyak jalan menuju kampus UPI dari tempat Anda tinggal. Dan ada beberapa moda yang bisa digunakan untuk tiba di UPI. Nah, moda terbaik, moda yang bisa mengantarkan Anda paling cepat, paling nyaman, itu adalah moda strategis. Jadi tindakan Anda memilih jalan dan cara yang digunakan untuk tiba di UPI dengan lebih cepat, dengan selamat, dengan lebih nyaman, itu adalah tindakan strategis. Jadi tindakan strategis adalah pilihan-pilihan tindakan yang mungkin diambil yang lebih mempermudah orang mewujudkan tujuannya. Itu tindakan strategis. Nah, strategis untuk apa? Strategis dalam hal membentuk persepsi. Nah, ini tidak mudah. Kenapa? Karena sekali lagi persepsi itu bersifat subjektif. Ada 3 hukum tentang persepsi. Yang pertama, selective sensitization. SELCTIV, selective sensitivity, SNSITIZA, selective sensitization, sensitize. Sensitize itu artinya orang apa ya, merasa tersentuh, terenyuh, terangsang gitu ya. Jadi ada cara-cara subjektif yang membentuk orang tersentuh, terangsang, tertarik oleh objek. Mungkin ada orang yang lebih peka ya terhadap harum-haruman, parfum misalnya. Atau orang lebih peka terhadap gerakan. Atau orang lebih peka terhadap cahaya atau apapun. Bahkan orang lebih peka terhadap objek-objek tertentu. Misalnya
Menurut Anda yang menentukan seseorang ganteng atau cantik itu hidungnya, mungkin matanya, kulit kulit mukanya atau yang lain-lainnya gitu ya. Dan itu semua bersifat subjektif. Artinya, faktor yang membentuk atau faktor yang akan dinilai menarik tidak menarik, merangsang atau tidak merangsang itu bersifat subjektif. Artinya, itu belum tentu sama pada setiap orang. Yang kedua, teori persepsi yang kedua adalah selective. Kalau yang pertama tadi selective sensitization, yang kedua itu adalah selective distortion. Distortion. Artinya, setiap orang punya kepekaan selektif untuk melupakan sesuatu. Jadi orang secara selektif akan melupakan sesuatu. Misalnya, apabila sesuatu itu berhubungan dengan pengalaman buruk Anda, maka Anda akan melupakan hal itu. Misalnya ya, misal. Misalnya Anda pernah punya pacar namanya Suryadi gitu. Dan hubungannya sudah berakhir buruk. Maka setiap Anda mendengar kata Suryadi, maka akan memunculkan kegelisahan. Teringat masa lalu yang kelam itu. Nah itu misalnya ya. Jadi yang pertama selective sensitization, persepsi orang dibentuk oleh kepekaan selektif. Yang pertama kepekaan selektif yang bersifat subjektif. Yang kedua orang secara subjektif melupakan sesuatu. Dan yang ketiga span of apprehension atau rentang daya tangkap. Ya, jadi daya tangkap orang beda-beda. Ini harus kita maklumi. Jadi ketika kita bicara dengan orang lalu mereka melupakan sesuatu, padahal sudah kita katakan ya maklumi saja. Karena ada orang yang cepat hafal, mudah lupa, ada orang yang cepat lupa, mudah hafal, ada orang yang cepat lupa, cepat hafal, ya macam-macam. Jadi selective sensitization, selective distortion, dan yang ketiga itu adalah span of apprehension. Dan tujuan yang kedua dari penyampaian pesan adalah untuk memobilisasi dukungan. Mobilize, ya. Mobilize itu artinya dari kata mob. Mob itu kerumunan. Itulah sebabnya ketika orang berpartisipasi beda dengan orang yang dimobilisasi. Orang yang dimobilisasi itu artinya orang yang digerakkan oleh kerumunan. Misalnya ketika terjadi demo rusuh yang tidak teratur itu sudah mobilisasi. Padahal mungkin sebelumnya demo itu teratur, terdaftar siapa pesertanya, rute yang akan dilalui kemana, ya. Kemudian pesertanya siapa, berapa orang, menggunakan atribut apa yang mau disampaikan. Jika itu terjadi, itu adalah partisipasi. Partisipasi itu, partisipasi politik. Tapi ketika demo yang teratur itu berubah, ya, berubah karena satu dan lain hal, apakah karena ada penyusup, ada yang menghasut, itu berubah dari bentuk partisipasi menjadi mobilisasi. Pokoknya ketika mobilisasi itu terjadi ketika ada mob, ya, ada kerumunan. Ketika barisan yang tadinya teratur, ya, berubah menjadi hiruk pikuk, lalu lalang nggak karuan, arah yang ditempuhnya tidak jelas gitu ya, arah yang ditujunya tidak jelas menjadi kemana-mana, itu sudah menjadi mobilisasi. Nah, kenapa itu terjadi? Biasanya mobilisasi terjadi karena orang yang digerakkan dalam bentuk-bentuk kerumunan itu tidak tahu apa tujuannya, apa yang mau dia cari, apa alasan dia ada di sana. Pokoknya dia bisa jadi karena dibayar mulanya, lalu diarahkan oleh cara-cara yang tidak jelas. Kemudian pesan politik bisa berupa tiga hal. Yang pertama pesan verbal. Ada pidato, debat, pernyataan media, slogan. Ada pesan non verbal, gestur, simbol partai, warna gaya berpakaian. Bisa juga pesan visual dan digital ya, poster, kampanye, unggah media sosial dan lain-lain. Kemudian cirinya. Ciri pesan politik yang pertama adalah berorientasi kekuasaan. Artinya apa? Berorientasi pada kekuasaan dan legitimasi. Kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu artinya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Jadi kalau saya misalnya mengundang Anda untuk ikut Zoom kuliah saya dan Anda nurut, itu artinya saya punya kekuasaan. Ya, misalnya Pak Gum-Gum menyuruh Anda lakukan, itu punya kekuasaan. Tapi bagaimana misalnya dihubungkan dengan Pak Gum-Gum kan nurut ya kepada Anda, nurut ke Pak Gum-Gum untuk urusan administrasi.
Lalu bagaimana kalau Pak Gunggung datang di kelas? Nah, Anda kenal Gunggung. Gunggung datang di kelas. Anda akan nurut atau tidak? Nah, Gunggung hadir di kelas dikatakan tidak punya legitimasi. Kenapa? Artinya tidak punya keabsahan. Jadi begini, ada 3 level kekuasaan ya. Ada pengaruh, ada kekuasaan, ada kewenangan, ada legitimasi. Kekuasaan itu kemampuan mempengaruhi. Jadi kalau saya misalnya ya, misalnya kalau saya datang ke kelas dengan aktor terkenal, ya pasti Anda meminta tanda tangan aktor terkenal itu, betul kan? Tapi ketika aktor terkenal itu menggantikan saya mengajar, saya akan bantah dia. Dia tidak punya kewenangan. Karena tidak ada SK dia untuk mengajar, dan bisa jadi pengalaman akademik dia tidak relevan dengan mata kuliah ini. Itu kewenangan. Jadi kewenangan itu lahir dari hak ya, dari hak seseorang. Saya bisa memarahi Anda selama menyangkut akademik, karena itu kewenangan saya sebagai dosen. Tapi ketika saya melarang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akademik, saya tidak punya. Ya, saya tidak punya. Jadi beda, saya berkuasa kepada Anda, ya. Berkuasa kepada anak saya, iya. Tapi kewenangan saya kepada Anda dan kepada anak saya beda. Karena ini menyangkut hak saya. Hak saya hanya memberikan perintah, nasihat, bimbingan kepada Anda sejauh menyangkut kepentingan akademik. Bagaimana Pak dengan karakter? Ya karakter. Tapi karakter yang berhubungan dengan akademik. Bukan yang lain-lain gitu ya. Tapi kewenangan saya kepada anak saya jauh lebih luas dari itu. Saya bisa nyuruh anak saya belajar, menyuruh anak saya tidak berbohong dari lebih dalam dari itu. Lalu apa yang dimaksud dengan legitimasi? Legitimasi artinya itu absah ya. Artinya sesuatu yang dibenarkan secara hukum, misalnya sesuatu yang legitim itu yang absah itu misalnya gini. Kalau dosen, dosen itu punya kekuasaan ya. Kalau dia diturut, dosen itu punya kekuasaan. Yang kedua, dosen itu ada SK-nya untuk mengajar, ada di jadwal, artinya punya kewenangan. Nah, masalahnya ada dosen yang dijadwal iya, punya gelar iya, tapi di mata mahasiswanya sebatas ditakuti di permukaan saja. Artinya secara moral mahasiswa itu tidak tunduk karena pengakuan akan kehebatannya, keteladanannya, pengakuannya gitu ya. Itu. Jadi legitimasi itu kewenangan plus penerimaan dari kelompok yang dikenai pengaruhnya. Dulu misalnya mungkin Anda belum lahir ya, ketika kita punya Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang bentrok dengan DPR, yang berseteru dengan DPR. Presiden Abdurrahman Wahid menganggap DPR itu adalah taman kanak-kanak, sementara DPR membalas tuduhan itu dengan mengeluarkan pemecatan gitu ya kepada Gus Dur. Gus Dur saat itu belum dipecat, secara politik masih menjadi presiden, tapi DPR sudah tidak mau mendengarnya lagi. Artinya apa? Artinya kekuasaan dia sudah menipis ya, meskipun ada kewenangan dia sebagai presiden masih ada karena SK sebagai presiden, status presiden belum disabut, tapi legitimasinya sudah tidak ada karena objek yang dikenainya sudah tidak mengakuinya. Jadi kurang lebih orang yang tidak punya legitimasi itu seperti orang yang misalnya kayak pernikahan yang tidak disukai oleh misalnya dikawinkan gitu ya oleh hansip atau dipaksa nikah oleh kedua orang tuanya. Mungkin mereka menikah tapi hatinya tidak pernah menikah. Itu artinya dia tidak punya legitimasi, dia hanya tunduk pada kekuasaan orang tuanya. Ada power di sana, ada kewenangan orang tua untuk menikahkan anaknya, ya, tetapi tidak ada legitimasi. Kemudian yang kedua, ciri pesan politik itu mengandung ideologi. Ideologi itu apa? Ideologi itu ide, idea, dan logos, ilmu tentang gagasan. Nah, mengandung ideologi, nilai, dan emosi kolektif artinya apa? Artinya sebuah pesan politik bukan hanya harus diakui kebenarannya, tetapi kebenarannya diterima secara luas. Itulah sebabnya mengapa orang yang sedang menyampaikan pesan politik di ruang publik selalu mengatasnamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Misalnya ketika ada orang yang mengkritik misalnya ya, mengkritik menteri, selalu bilang kasihan Pak Prabowo dibantu oleh menteri yang tidak peka.
terhadap kepentingan masyarakat. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan presiden dia. Cuman orang tahu bahwa menteri itu pembantunya presiden, maka cara dia mencari titik aman adalah menyerang sang menteri dengan mengaitkan ideologi bahwa dia itu adalah pembantu presiden. Yang ketiga bersifat strategis gitu ya. Tadi sudah dibilang strategis itu pilihan jalan yang paling menguntungkan, paling cepat nyampainya, paling dekat gitu ya, paling nyaman, paling selamat. Disusun secara strategis dan berorientasi pada opini publik. Artinya apa? Artinya pesan yang disampaikan itu paling mengena. Artinya paling sederhana, paling mudah dipahami, paling disukai gitu ya. Pokoknya paling lah di antara pilihan-pilihan yang ada itu pilihan terbaik dan berorientasi pada opini publik. Artinya ia tidak bertentangan dengan kehendak dan kecenderungan umum. Misalnya orang umumnya anti korupsi. Maka ketika ada diminta pendapat tentang tindakan korupsi, maka Anda akan mengambil posisi yang anti korupsi. Mengapa begitu? Karena kita tidak mungkin untuk melawan publik. Jadi saya katakan pesan politik itu adalah jembatan antara dunia ide dan dunia tindakan. Jadi bagaimana kita menggerakkan orang, ya kita hanya bisa menggerakkan orang ketika ide dan tindakan itu nyambung, atau ketika ide itu jadi bagaimana kita menggerakkan orang, ya bagaimana kita menyambungkan ide menjadi tindakan. Itu hanya akan terjadi ketika pesan politik itu melumasi ide orang. Jadi bagi saya pesan politik itu seperti pelumas pada mesin motor atau mobil Anda. Ia tidak akan menambah sih kapasitas mesin, tapi akan memperbaiki performance mesin. Jadi kalau mesinnya 200 cc ya tetap aja 200 cc, tapi cara kerjanya ya menjadi lebih halus, tenaganya keluar gitu ya. Itu fungsi pesan politik. Itu fungsi pesan politik. Jadi sebaik apapun dosennya tetap aja dosen, nggak akan berubah menjadi doktor, menjadi profesor kalau dia masih doktor. Jadi kalau dokter hebat, ngajarnya hebat, pesan politiknya hebat, pesan-pesan di perkuliahannya hebat, tetap aja dokter, tidak akan menjadi profesor. Tetapi karena pesannya ya mengandung pilihan-pilihan strategis tentang cara dia mengajar, kemudian tingkat kerajinannya, tanggung jawabnya, pilihan strategi pesannya, maka meskipun dia masih doktor bisa dipahami oleh mahasiswa sebagai doktor yang profesor. Sebaliknya kalau ada profesor ngajarnya teka hati gitu ya, pilihan bahasanya jelek, pendekatannya tidak tepat, bisa saja profesor tapi dipahami hanya dokter biasa gitu ya. Jadi pesan politik itu tidak akan mengubah status orang ya, tetapi mana tentang orang itulah yang akan dia upgrade, yang akan dia tingkatkan gitu ya. Karena pesan politik itu ibarat pelumas atau oli bagi sebuah mesin. Tidak akan meningkatkan cc-nya, tetapi akan membuat performa mesin itu menjadi lebih baik ya, menjadi maksimal. Lalu apa fungsinya? Fungsinya ada 3. Yang pertama fungsi informasi, memberikan pengetahuan, memberikan kejelasan ya, baik tentang kebijakan, tentang visi, tentang program, tentang apapun. Yang kedua mempersuasi. Lawan dari mempersuasi itu adalah koersi. Jadi dengan pesan bisa mengajak orang, mempengaruhi orang, bukan memaksa orang. Itulah sebabnya dulu Machiavelli pernah mengatakan, jika Anda tidak bisa menjadi pemimpin yang disukai, jadilah pemimpin yang ditakuti. Kenapa? Karena orang bisa melakukan sesuatu itu karena dipersuasi, dibujuk, diyakinkan, ya. Bisa juga karena dipaksa gitu, dengan koersi. Jadi itu 2 cara membuat orang bertindak, persuasi, bujuk, rayu, atau koersi, paksaan. Ya, jika tidak bisa membujuk, paksalah. Itu kata Machiavelli. Silakan mau mana yang Anda pilih ya, tapi tentu saja tidak nyeni gitu ya. Dan itulah sebabnya Machiavelli sering disebut sebagai malaikat kegelapan. Sarannya benar sih, tapi dia menghalalkan segala cara. Jadi kalau tidak bilang, kalau tidak bisa dicintai, jadilah pemimpin yang ditakuti. Jadi nggak peduli bagaimana orang menanggapi dia, yang penting apa maunya pemimpin itu diikuti. Terserah. Diikutinya itu karena disukai, diikutinya itu karena dipahami, yang penting nurut aja gitu.
Yang ketiga, fungsinya adalah mobilisasi, artinya menggerakkan dukungan, ya, menggerakkan partisipasi dan solidaritas politik. Ini tingkatannya, menggerakkan dukungan. Saya bilang mob. Jadi bagaimana menggerakkan orang dalam jumlah yang besar untuk memberikan dukungan, untuk berpartisipasi, sehingga terbentuk solidaritas politik. Jadi tidak semua pemimpin bisa menciptakan solidaritas politik ya. Ada dua tipe kepemimpinan. Ada yang disebut dengan solidarity makers. Ada yang disebut dengan administrators. Itu khususnya berkembang ketika Indonesia berada tahun 1950-an ya. Jadi dalam teori kepemimpinan politik itu dikenal dua tipe. Yang pertama solidarity makers. Itu adalah tokoh-tokoh yang bisa membangkitkan emosi massa. Hitler, Soekarno, begitu orang Soekarno mendengar pidato Soekarno terperangah. Banyak ya misalnya kalangan artis, kalangan pesohor. Itu umumnya adalah solidarity makers. Pembentuk solidaritas. Influencer, dia bisa menggerakkan, mempengaruhi orang. Itu solidarity makers. Artinya pemimpin dengan kemampuan membangun solidaritas, membangkitkan emosi massa, yaitu solidarity makers. Yang kedua, pemimpin yang bertipe administrator. Siapa administrator itu? Pemimpin yang tidak bisa atau bukan mengandalkan kemampuan menggugah emosi massa, tetapi administrator itu pemimpin yang punya kecakapan khusus. Misalnya dia dikenal ahli hukum, ahli politik, ahli agama, ahli lingkungan, ahli keuangan gitu ya. Itu pemimpin yang bercorak administrator. Jadi kalau Anda mendengar Yusril, bayangan Anda, oh hukum. Ya, kalau Anda mendengar Prabowo, saya nggak tahu apakah dalam bayangan Anda itu dia ahli militer atau misalnya ahli pidato yang berapi-api, nggak tahu ya. Jadi intinya tipe pemimpin itu ada dua. Yang pertama solidarity makers, mereka yang punya kemampuan, keahlian membangun solidaritas atau emosi kelompok. Dan yang kedua pemimpin yang bertumpu pada keahlian khusus. Ya, misalnya pemimpin yang dikenal ahli lobby, negosiator, dan lain-lain. Kita beranjak sekarang ke teori pesan politik. Ada beberapa teori tentang pesan politik. Yang pertama, teori agenda setting. Anda sudah tahu ini. Agenda setting itu tentang bagaimana pesan atau bagaimana media misalnya. Biasanya dalam teori media, agenda setting itu bagaimana media mempengaruhi tentang nilai tentang penting dan menariknya sesuatu. Nah, jika diterapkan agenda setting untuk memahami pesan politik, artinya pesan itu, pesan yang disampaikan itu mempengaruhi tentang penting tidak pentingnya sesuatu. Contoh, saya bisa menerapkan agenda setting untuk mempromosikan buku dengan cara saya akan bawa buku itu ke dalam kelas, lalu saya bilang kepada Anda, oke, hari ini kita akan bahas materi tentang pesan politik yang diambil dari buku Karim Suryadi gitu. Itu cara saya membangun nilai penting buku saya ketika saya bawa ke dalam kelas dan saya katakan bahwa kuliah hari ini diambil dari buku saya misalnya ya. Jadi pesan politik memengaruhi tentang apa yang dianggap penting oleh publik. Dianggap penting, artinya belum tentu penting. Belum tentu penting-penting amat sih. Misalnya kemarin kita digempur oleh pesan media tentang mimpi Indonesia menuju Piala Dunia gitu. Saking terus-menerus gempuran itu, mimpi yang semula ditanamkan oleh Sinteyong itu, mimpi ketika Sinteyong mengantarkan kita ke putaran ketiga, lalu gagal diteruskan oleh Kluivert di putaran keempat. Benar mimpi itu benar-benar kandas di tangan Kluivert gitu ya. Semula kita percaya diri gitu. Tapi setelah kita gagal, lalu kita mikir, oh iya ya, Mesir aja yang punya salah gitu. Waktu itu gagal ya, baru lolos ke Piala Dunia ketika salah sudah menua. Kemudian Italia tahun yang lalu, 2000 berapa?
sebelum yang sekarang 2026 itu kan tidak lolos gitu. Selevel Italia yang punya kompetisi yang luar biasa. Lalu Indonesia seperti yang simsalabim gitu ya. Simsalabim dengan naturalisasi, dengan kualitas kompetisi pada level ke-12 di Asia gitu. Tiba-tiba akan jadi peserta Piala Dunia. Kemarin kita tidak ingat itu lagi, belum lagi ranking FIFA yang di atas 100 dan tidak ada yang di atas 100 masuk Piala Dunia. Kemarin kita lupa semua itu dan kita yakin bahwa kita akan lolos putaran keempat ini, lolos langsung ke Piala Dunia gitu ya. Karena apa? Karena pesan yang disampaikan tentang kehebatan timnas Indonesia yang masih muda, yang berpengalaman main di Eropa, segala macam pesan itu ya. Jadi kita menganggap timnas Indonesia hebat ketika itu. Tapi ketika ketika nyatanya liar gitu ya, baru kita tahu oh iya ya benar. Ternyata kita ditipu oleh berondongan pesan media yang membuat kita lupa diri ya tentang siapa Indonesia sebenarnya dalam hal bermain bola. Kemudian yang kedua teori framing. Jadi framing itu pembingkaian ya arti katanya. Jadi misalnya ketika ada bantuan langsung tunai ya yang disampaikan, misalnya ada kandidat ya, ada kandidat presiden, kandidat gubernur, bupati memberikan santunan uang ya, memberikan bantuan uang kepada keluarga yang didatangi, itu bisa di framing, bisa dibingkai sebagai bentuk kepedulian kepada rakyat, tapi juga bisa dibingkai sebagai money politics atau kampanye terselubung gitu ya. Itu mananya sama sih, tindakannya memberikan uang kepada keluarga tidak mampu yang ditemui ketika kampanye. Nah, ketika muncul dalam berita, nah beritanya itu bisa di-framing, bisa dibingkai sebagai bentuk bantuan langsung atau misalnya sebagai bentuk kepedulian atau sebagai bantuan politik uang yang terselubung. Kemudian yang ketiga teori persuasi politik. Nah, ini Aristoteles menyebutnya ethos, pathos, logos. Oke, yang teori yang ketiga ini saya jelaskan begini. Ini berhubungan dengan pembuktian ya, persuasi itu. Artinya bagaimana cara kita meyakinkan orang. Nah, secara teori ada dua cara, Nana. Jadi ada dua cara ya, ada dua jalur. Yang pertama, cara meyakinkan orang tanpa memerlukan teknik. Dan yang kedua, cara meyakinkan orang dengan memerlukan teknik. Nah, yang dibahas oleh Aristoteles, ethos, pathos, logos itu artinya cara meyakinkan orang dengan memerlukan teknik. Oke, sekarang saya tanya, siapa KM kelas ini? Bertia siapa? Devta, Pak. Beta, Devta, Pak. Besta, Besta, Anda pakai kaos Persib ya? Punya. Anda yakin Anda sebagai bobotoh sejati? Bagaimana cara saya meyakini Anda bobotoh sejati? Kan banyak orang yang lahir di Bandung tidak pernah ke stadion. Apa buktinya Anda sering ke stadion? Sebenarnya cara yang termudah mah sederhana aja. Tampilkan aja foto Anda sedang di stadion, selesai kan? Ya terserah dimanapun ya. Ini contoh bahwa cara persuasi yang pertama itu adalah cara yang tidak membutuhkan teknik, tapi tampilkanlah bukti. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda ini menunjukkan bahwa Anda itu bobotoh sejati, kemanapun Persib main, Anda hadir di sana, nggak usah banyak retorika, nggak perlu. Cukup Anda tampilkan fotonya. Lalu bagaimana kalau misalnya siapa? Coba Besta sebut salah satu mahasiswa atau mahasiswi. Sebut, saya akan tanya siapa yang akan jawab misalnya. Siapa? Coba. Siapa namanya? Siapa? Patih.
Iya, Patih, Prof. Selamat malam, Prof. misalnya Patih begini, misalnya Anda diragukan ijazah SMA-nya, apa yang harus Anda lakukan? Press release, Prof? Nggak usah pre-release, itu yang salah. Cukup tunjukkan ijazah asli SMA Anda, selesai. Oke. Jadi nggak usah ada retorika, nggak usah ada press release. Karena ini menyangkut pembuktian sesuatu yang berhubungan dengan fakta. Oke, Prof. Jadi Thank itu you. nggak butuh teknik. Itu yang pertama ya. Jadi ketika Anda dituduh melanggar sesuatu atau melakukan sesuatu padahal tidak ada faktanya, udah baru Anda gunakan yang ini. Ya. Jadi sekali lagi ada dua teknik persuasi. Persuasi itu kan cara meyakinkan orang, mempengaruhi orang kan gitu ya. Ada dua cara. Pertama, cara yang tidak memerlukan teknik. yakni jika itu berhubungan dengan fakta. Jadi kalau Anda diragukan apanya saja, cukup Anda tampilkan fakta yang menguatkan itu. Jadi kalau Anda diragukan bahwa Anda ini lahir di Bandung, selesai, nggak usah banyak persuasi, nggak usah banyak retorika, tampilkan aja akta kelahirannya, tembongkan, nih, udah ya cek aing ge deuleu gitu ya. PKNG dulu. Deuleu ku sia gitu kan, tempat tanggal lahir Bandung, udah nggak perlu retorika, nggak perlu bayar apa pengacara, nggak perlu. Cukup perlihatkan faktanya, selesai. Oleh karena itu saya ada 6 kali mah ya, ada 6 kalinya diminta ada TV One, Kompas, Metro segala macam untuk bicara soal ijazah palsu. Saya bilang nggak mau. Kenapa? Karena nggak perlu, itu nggak perlu bahasan panjang-panjang gitu. Nggak perlu bahasan panjangnya, cukup ditunjukkan aslinya. Nah itu yang pertama. Yang kedua sekarang, jalur yang kedua. Jalur yang kedua itu apa? Cara meyakinkan orang dengan menggunakan teknik. Nah ini dia. Baru ini butuh retorika. Dan Aristoteles membangun arsitektur retorikanya dengan 3 elemen. Elemen ya. Yang pertama, etos. Artinya apa? Artinya kita hanya bisa meyakinkan orang dengan beretorika, dengan tulisan, dengan press release apabila komunikatornya kredibel, dipercaya. Jadi Anda hanya bisa bicara soal komunikasi karena Anda orang komunikasi. Tapi ketika Anda harus menjelaskan persoalan hukum, nah barulah Anda membayar lawyers untuk menjelaskan hukum. Karena meskipun saya tahu tentang hukum, saya tidak punya kredibilitas. Misalnya kemarin ya, saya 2 kali menolak untuk menjadi narasumber dialog tentang Timnas. Pertama ketika Kelipet datang. Saya diminta gara-gara saya nulis status gitu ya. Saya nulis status begini, bagi orang yang ditundukkan, bagi orang yang atau bagi bangsa yang ditundukkan, mirip menjadi mirip adalah sebuah kemajuan. Ngerti nggak maksudnya? Apa maksudnya? Kita pernah dijajah oleh bangsa mana saja? Sebut. Belanda, Belanda, Jepang, Jepang, Portugis sama Spanyol. Spanyol. Nah, Yes. ketika kita dijajah, ditundukkan oleh Belanda, maka mirip orang Belanda menjadi mirip. Nah itu menjadi mirip, bukan menjadi Belanda sesungguhnya. Itu akan dianggap sebagai sebuah kemajuan. Itulah sebabnya ketika Anda ngefan ya ke artis tertentu, si Jimin kayak siapa, si Jungkook kayak, Anda mirip rambutnya mirip Jimin gitu, mirip Jungkook. Anda itu merasa maju gitu loh. Padahal cuma rambutnya doang yang mirip. Nah, ini jadi kredibilitas itu artinya itu. Artinya seseorang komunikator hanya akan bisa meyakinkan orang ketika ia kredibel, dinilai mampu, baik secara substansi maupun kewenangannya. Kewenangan itu berhubungan dengan bidang keilmuan dia. Substansi itu berhubungan dengan keahliannya. Saya orang komunikasi dan ahli dalam bidang komunikasi itu kredibel. Tapi meskipun saya tahu soal sepak bola, tapi karena saya bukan orang
yang mendalami ilmu sepak bola, saya tidak punya kewenangan untuk membahas itu. Dan karena itu saya menganggap saya tidak kredibel gitu. Itu yang pertama, etos. Nah, ketika Anda menilai dosen juga begitu kan? Anda lihat misalnya sejarahnya dia, studinya di mana, bidang ilmunya apa, prodinya apa, disertasinya apa gitu ya, penelitiannya tentang apa. Itu faktor-faktor yang menentukan kredibilitas, termasuk apakah dia jujur atau plagiator gitu ya. Itu etos. Yang kedua, patos. Patos itu artinya kemampuan menggugah, membangkitkan empati, emosi, perasaan gitu kan. Kan ada pemimpin pintar, pembicara pintar, kredibel, sekaligus dia juga bisa membuat audiennya itu terlibat gitu ya. Bisa mengajak menangis, bergembira, tertawa gitu. Jadi integaring gitu ya, bisa memainkan emosi. Dan yang ketiga, logos. Artinya apa? Argumen-argumen yang disampaikan itu bisa dipahami dengan akal sehat dan nyaman. Jadi yang terakhir logos itu misalnya tepabelit gitu ya, tidak kayak obat nyamuk, nggak jelas awal dan ujungnya, ngomongnya sih panjang, tapi ora ono isine gitu ya. Itu kan orasi itu begitu. Orasi itu singkatan dari ora ono isine gitu ya. Tidak begitu. Jadi ini cara persuasi. Jadi sekali lagi cara persuasi itu ada dua. Yang pertama tidak membutuhkan teknik, tapi tunjukkan fakta. Yang kedua persuasi yang membutuhkan teknik. Nah, dengan cara apa? Mempersuasi orang dengan cara menyampaikan pesan secara kredibel, membangkitkan emosi, dan menyampaikan, mengedepankan argumen yang rasional. Jadi etos, patos, logos. Jadi misalnya anekdotnya, catatannya dalam debat Pilpres 1960, Kennedy dan Nixon. Ya ini kan debat pertama ya, meskipun sebelumnya sudah pernah ada debat. Tapi debat Kennedy-Nixon 60 itu paling fenomenal ya. Paling fenomenal, diakui oleh semua pakar komunikasi politik. Publik radio menilai Nixon menang. Karena apa? Argumennya logis. Orang di radio kan tidak melihat figur ya, tidak lihat foto. Jadi hanya mendengar argumen-argumennya aja, kedengarannya seperti apa. Tapi publik TV menilai Kennedy menang. Karena tampilannya sangat karismatik. Dia putih kecoklatan gitu ya. Warna yang disukai oleh orang Amerika. Pernah dalam sebuah dialog begini ya. Jadi Kennedy itu sangat mempersiapkan debatnya. Di dalam biografinya dia cerita. Ketika tiba di ruang debat, Kennedy dan Nixon itu hadir sambil berbarengan ya. Kennedy datang lebih dulu, kemudian Nixon datang. Nah, ketika mereka sudah berdua di ruang tunggu, Kennedy ditawarin pertama kali oleh juru rias, make up artist. Tuan Kennedy, apakah Anda perlu touch up? Kennedy bilang, tidak perlu. Baiklah, terima kasih Tuan Kennedy. Kemudian geser ke Nixon. Tuan Nixon, apakah Anda perlu touch up? Oh, tidak perlu. Begitu mereka tampil di ruang debat, publik menilai Nixon itu seperti orang yang mau pergi ke kuburan. Kenapa? Pucat. Sementara Kennedy bercahaya. Kenapa? Karena jauh sebelum tiba di ruang tunggu, Kennedy sudah di touch up oleh timnya gitu. Ini teknik gitu ya, ini teknik. Jadi Kennedy sudah menyiapkan touch up sebelum masuk ruang tunggu, bahkan sehari sebelumnya tim Kennedy sudah menyurvei cat yang digunakan di ruang debat itu. Kenapa cat itu disurvei? Karena Kennedy yakin cat itulah yang akan menjadi background. Sehingga dia bisa memilih pakaian apa yang akan dikenakan, kemudian touch up macam apa yang bisa memancarkan aura dan harisma dari wajahnya gitu ya. Sehingga betul-betul matching gitulah. Itu yang tidak dilakukan oleh Richard Nixon. Sehingga ia dianggap sebagai orang yang pergi ke kuburan. Sementara Kennedy digambarkan sebagai seekor singa yang sedang berada di kandangnya sendiri. Jadi menguasai panggung, disambut dengan antusiasme. Jadi Kennedy mendapatkan momentumnya. Jadi meskipun secara dialog gitu ya, kualitas dialog, konten Nixon menang, tetapi karena bauran pembawaannya yang tidak meyakinkan, jadi survei memenangkan Kennedy dan memang Kennedy yang kemudian jadi presiden. Kemudian yang ketiga, teori spiral of silence. Nah, jadi orang cenderung diam jika pendapatnya berbeda dari mayoritas. Jadi misalnya begini,
Misalnya ketika Anda punya pendapat yang berbeda dan Anda menjadi kelompok yang minoritas tentang sesuatu, maka Anda akan diem. Misalnya di kelas Anda kemarin gitu ya terbelah antara pendukung Prabowo dengan pendukung Anies gitu. Anda yang pendukung Anies itu minoritas di kelas itu mungkin hanya 5 orang, sementara pendukung Prabowo itu 40 gitu ya. Maka yang 5 orang itu akan diem. Biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Jadi terhadap apapun ya, terhadap apapun jika kita punya pandangan yang minoritas, tergolong minoritas terhadap apapun, maka kita akan menjadi diem untuk menyelamatkan diri gitu ya. Karena ya yang minoritas, pendapat minoritas biasanya akan diasingkan dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana pesan politik diproduksi? Baik, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dulu silakan. Kalau ada. Sebelum saya beranjak ke produksi pesan. Ini mata kuliah ini kuliah kita akan sampai pada pengukuran ya. Anda mau sampai jam berapa? Baru 1 jam kita kuliah. Setengah jam lagi ya. Siap, Prof. Baik. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada, Prof. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Salis Fambayun, Prof. Sangat menarik sekali materi-materi yang tadi sudah Prof jelaskan. Nah, saya tertarik pada fungsi pesan politik yang sudah disampaikan terkait pesan politik itu merupakan alat mobilisasi, seperti itu. Nah, apabila kita memposisikan diri sebagai seorang aktor politik, Prof, lebih baik kita menyampaikan sebuah pesan itu yang secara ideal dan strategis kita pikirkan sebagai seorang ahli politik, atau kita menyesuaikan audiens kita. Kayak seperti contoh, apakah kita harus menjadi seorang akademis di mata orang desa, atau ya kita mengikuti environment desa tersebut. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Oke, Ratu, komunikator itu seperti pedagang ya. Jadi kalau Anda akan berjualan sesuatu, apakah Anda akan menjual sesuatu yang Anda inginkan, yang Anda sukai, atau Anda akan menjual sesuatu yang kira-kira dibeli? Mana pilihannya? Yang dibeli, Prof. Iya. Jadi artinya seakademik-akademiknya saya profesor dari 2009, 4E 2016. Ketika saya ngomong di TV, saya nggak pernah ngomong akademik gitu. Karena saya tahu audien TV itu heterogen. Jadi ketika saya diundang TV, bahkan ketika saya ngajar malam ini, saya tidak menyampaikan sesuatu yang saya kuasai saja. Tetapi saya sampaikan sesuatu yang kira-kira berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan bisa dipahami oleh Anda. Ya, itu jawabannya. Jadi ketika Anda menjadi aktor politik, menjadi komunikator politik, bukan harus menyampaikan apa yang Anda mau, apa yang Anda inginkan, atau yang Anda kuasai, tetapi sampaikanlah pesan yang disukai, dimaui, dan kira-kira dipahami oleh audien Anda. Oleh karena itu maka mutlak Anda melakukan memahami bagaimana kerangka lingkup pengalaman audien. Lingkup pengalaman jadi ada 2 kerangka yang memandu kita. Yang pertama frame of reference, yang kedua file of experience. Kita harus tahu itu. Anda harus tahu frame of reference, kerangka rujukannya. Apakah agama, apakah budaya, apakah ekonomi, apakah bisnis yang menjadi rujukan dia. Itu ya kerangka rujukannya. Jadi ketika saya bicara dengan komunitas pesantren, akan beda ketika saya berbicara dengan komunitas bisnis. Itu frame of reference. Lalu yang kedua, field of experience. Wilayah pengalaman dia seperti apa? Luaskah, mondialkah, globalkah? Atau misalnya ya hanya sekampung pengalamannya, nggak pernah keluar kota gitu. Atau dia tinggal di desa, atau dia tinggal di pantai. Komunitas yang tinggal di pantai akan berbeda dengan komunitas yang tinggal di gunung. Atau di pedalaman. Atau komunitas yang bekerja tinggal di daerah agraris akan